Halo anak-anakku yang luar biasa. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan TPM Kota 3 mata pelajaran IPA nomor 7 sampai dengan 14. Soal nomor 7 itu tentang kelajuan dan kecepatan, ya. Di soal itu ada dua anak, Jeno dan Renjun, yang melakukan perjalanan. Nah, di dalam literasi ini sudah dijelaskan bahwa jarak dan perpindahan itu memiliki pengertian yang berbeda. Demikian juga dengan kelajuan dan kecepatan. Jarak itu panjang lintasan yang ditempuh selama benda bergerak. Kalau perpindahan itu perubahan posisi awal ke posisi akhir. Jadi kalau perpindahan itu hanya dilihat awal ke akhir, ya. Tapi kalau jarak itu lintasannya. Nah, kita lihat Jeno. Jeno itu berjalan dari AB ke BC, kemudian CD. Jadi untuk jaraknya kita jumlah. Ya, kita jumlah 400 ditambah 400 ditambah 400 jadi 1200 meter. Kemudian kalau perpindahannya itu hanya dilihat awal dan akhir sehingga A ke D. Itu jaraknya 400 meter. Kemudian kalau kita hitung, maka kelajuannya itu jarak dibagi waktu 1200 dibagi 25 itu 40 meter per menit. Ya, ini tidak diubah ke detik karena untuk membandingkan saja. Kalau semuanya menit ya tidak usah diubah ke detik. Kemudian kecepatannya itu perpindahan X bar dibagi T, 400 dibagi 25 jadi 16 meter per menit. Nah, kemudian kita lihat Renjun. Renjun itu bergerak dari A ke F ke A ke E ke D, ya, A ke E ke D, sehingga jaraknya itu dijumlahkan 300 tambah 500 jadi 800. Kemudian untuk perpindahannya sama karena kan awalnya A akhirnya D, jadi tetap sama 400, ya. Maka dari perhitungan yang sudah dituliskan Bu Hermi itu kalian bisa melihat bahwa kecepatan Jeno dan Renjun itu sama, yaitu 16. Kita lihat kecepatan sama berarti 2. Ya, pernyataan 2 benar. Kemudian kelajuannya kita lihat Jeno 40 yang Renjun 32 sehingga Jeno lebih besar. Nah, ini pernyataan 4 benar sehingga pernyataan 2 dan 4 yang benar. Jawabannya adalah D. Nomor 8, anak-anak bisa melihat di situ adalah hukum Newton 2. Dituliskan rumus A sama dengan sigma F dibagi M. Ya, F-nya itu gaya, M-nya itu massa. Kalian perhatikan F itu kan di atas sama-sama dengan A, jadi sebanding, ya toh. Kemudian yang M itu kan yang A-nya di atas, M-nya di bawah, berarti berbanding terbalik, ya. Kemudian kita akan melihat untuk dua benda tersebut, ya. Perbandingan percepatan dan massa adalah perbandingan terbalik. Ini dituliskan Bu Hermi sehingga A1 dibandingkan A2 itu sama dengan M2 dibagi M1. Sehingga A1 per A2 sama dengan M2-nya 24, M1-nya 12 sama dengan 2, atau A1 sama dengan 2 kali A2. Percepatan truk tanpa beban itu sama dengan 2 kali dengan beban maksimal. Itu adalah percepatannya. Sehingga pernyataan A salah, pernyataan B benar. Nah, kemudian kita lihat juga pernyataan C, percepatan truk tanpa beban sama dengan truk, ini salah, ya. Kemudian D, percepatan truk dengan 18 ton itu, nah ini juga salah, jadi jawabannya B. Soal nomor 9. Soal nomor 9 ini
menggunakan prinsip hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi di mana energi mekanik itu di setiap tempatnya sama, ya. Kemudian kalian bisa membaca dari literasi itu. Di situ sudah ada rumusnya EP sama dengan MGH, EK sama dengan setengah MV kuadrat, dan kita tahu bahwa energi mekanik itu adalah penjumlahan dari EP dan EK, ya. Jadi EM sama dengan EP plus EK. Nah, dari kasus itu di sini ada massa rata-rata orang dewasa diperkirakan 60 kg dimulai dari titik tertinggi, kemudian meluncur bebas hingga ke permukaan air kolam. Perancang ingin memasang water slide dengan tipe multi track slide. Nah, kalian lihat dulu dengan tipe multi track slide. Berarti yang gambar terakhir ini, ya. Kemudian kita lihat di dalam literasi, multi track slide itu memiliki kecepatan maksimumnya 14 meter per detik. Nah, ini yang dijadikan untuk perhitungan. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah itu dipasang aman pada ketinggian maksimum berapa. Kita gunakan prinsip hukum kekekalan energi. Titik tertinggi atau di titik A, ya, misalkan di titik A itu EK sama dengan 0, ya, bendanya masih diam. Kemudian di titik itu EP sama dengan M kali G kali H, ya, maksimalnya di situ. Kemudian yang ditanya tadi H, ya. Nah, pada saat di titik tertinggi berarti energi mekaniknya sama dengan energi potensialnya, karena energi kinetiknya sama dengan 0. Kemudian kita lihat di titik terendah. Di titik terendah tidak punya ketinggian, kan, jadi EP sama dengan 0. Kemudian EK sama dengan setengah MV kuadrat. Karena EP sama dengan 0, maka energi mekanik sama dengan energi kinetik. Nah, karena EM itu sama, maka EM di A sama dengan EM di B. Kita masukkan EM di A adalah EP atau energi potensialnya MGH. Kemudian EM di B adalah EK, di situ ditulis Bu Hermi, setengah MV kuadrat. Kemudian yang dicari adalah H, maka H kita tinggal di sebelah kiri. Kemudian H sama dengan setengah MV kuadrat dibagi dari yang di sebelah kiri ini adalah M kali G. Kemudian M-nya bisa kita coret, jadi tidak usah dimasukkan 60 kg, ya, karena bisa dicoret atas bawah. Tinggal setengah kali V kuadrat. V kuadrat kan artinya V kali V, sehingga setengah kali 14 kali 14, kita coret setengah dengan 14 itu dapat 7. Berarti 7 kali 14 adalah 98 dibagi 10, 9,8 meter. Jadi aman ketika dipasang pada ketinggian 9,8 meter. Jadi jawabnya adalah B. Kita lanjut di soal nomor 10. Soal nomor 10 adalah modifikasi perpaduan antara rumus usaha, ya, materi tentang usaha dengan pesawat sederhana. Di situ menaikkan barang tetapi dibantu dengan katrol. Dari literasi kalian bisa mendapatkan informasi tentang rumus usaha sama dengan F kali S, ya, F kali S. Kemudian karena digunakan katrol dengan keuntungan mekanik 3, kenapa 3? Di situ ada penjelasannya juga bahwa keuntungan mekanik itu adalah perbandingan beban, ya, beban W kecil itu dan gaya. Ya, kemudian bisa dilihat juga dari talinya, ya, jumlah talinya. Di situ talinya 3, berarti keuntungan mekaniknya 3. Nah, karena menggunakan katrol, maka F yang tadi di rumus usaha itu dihitung dengan rumus katrol dulu. Pada gambar katrol itu katrol 3 tali, keuntungan mekaniknya 3, ya. Jadi W kecil ini berat dibagi F sama dengan KM, keuntungan mekanik. M itu masanya di situ diketahui 1800,
kilogram dikali 10, kemudian dibagi F sama dengan 3. Nah, perkalian silang berarti kan 3 kali F ya, jadi 3F sama dengan 1800 kali 10 kan 18.000. F-nya 18.000 dibagi 3 sama dengan 6.000 Newton. F ini yang akan kita masukkan pada rumus usaha. Nah, usaha yang dilakukan untuk mengangkat mobil maka sama dengan F kali S. F-nya 6.000, S-nya itu 5, kemudian W-nya sama dengan 6 kali 5 itu 30 ya, jadi 30.000 Joule. Kalau dari pilihan jawaban di situ maka tidak ada jawaban yang benar. Oke, kita masuk ke nomor 11. Nomor 11 ini materi tentang katrol, kebetulan sama tadi ada katrolnya. Ini membandingkan keuntungan mekanik dengan gaya ya. Ada 2 katrol, yang katrol 1 itu keuntungan mekaniknya 3, di situ sudah ditulis Ibu Hermi, ada talinya 3. Kemudian katrol 2 keuntungan mekaniknya 4, 1, 2, 3, 4, talinya 4. Kita lihat bahwa keuntungan mekanik 1 lebih kecil dibanding keuntungan mekanik 2 ya. Kita tahu bahwa keuntungan mekanik itu rumusnya W berat atau berat beban dibagi F gaya. Dari pilihan jawaban itu kita akan melihat dari gaya dulu. Gaya itu berbanding terbalik dengan keuntungan mekanik. Sehingga ketika keuntungan mekaniknya kecil maka gayanya besar ya. Kalau keuntungan mekaniknya besar, gayanya kecil. Kemudian di sini Bu Hermi tuliskan KM1 lebih kecil daripada KM2, maka F1 lebih besar daripada F2. Kita lihat pada pilihan jawaban, yang benar adalah B ya. Tetapi ketika kita mencermati dari pertanyaannya ya, tadi kan B itu kunci yang diberikan ya, itu B. Namun kita melihat bahwa di situ dituliskan untuk mengangkat beban yang sama, menempuh ketinggian yang sama. Ketika menempuh ketinggian yang sama, maka ada jarak tempuhnya ya, ada usaha untuk memindahkan benda tersebut. Maka kalau menurut Bu Hermi, yang D ini tepat, usaha F1 lebih besar dari usaha F2. Karena apa? Karena tadi kan W sama dengan F kali S, sehingga sedangkan S-nya sama, F-nya 1 lebih besar, otomatis usaha dari F1 lebih besar ya. Jadi jawabannya itu D, namun di kuncinya itu B, lebih menitik beratkan pada gaya. Namun kalau kita cermati mengangkat beban yang sama, menempuh ketinggian yang sama, itu harusnya usaha atau W ya. Nomor 12, fenomena pasang surut air laut dan gerhana. Kemudian di situ ada literasi tentang pengaruhnya. Fenomena pasang surut air laut dibedakan 2 jenis, yaitu pasang purnama dan pasang perbani. Kemudian kita lihat di pernyataannya, analisis terkait kondisi bumi. Nomor 4 ya, kenampakan fase bulan separuh dan permukaan bumi yang menghadap bulan mengalami pasang purnama, itu harusnya pasang perbani. Kemudian yang B, 3 bulan masuk dalam bayang-bayang bumi dan bagian bumi yang menghadap bulan mengalami surut rendah, itu harusnya pasang tertinggi. Kemudian nomor 2, penampakan fase bulan sabit, itu harusnya bulannya separuh ya, bulan separuh dan permukaan bumi yang menghadap bulan mengalami pasang tertinggi. Yang D, yang nomor 1, bumi masuk dalam bayang-bayang bulan
dan permukaan bumi yang menghadap bulan terjadi pasang tertinggi atau pasang purnama. Jadi jawabannya adalah D. Oke, kita lanjut ke nomor 13. Nomor 13 ya. Di situ menceritakan tentang tekanan udara. Tekanan udara itu akan menurun jika pada tempat yang semakin tinggi. Setiap naik 100 meter dari permukaan laut, tekanannya turun 1 cm Hg ya. Posisi barometer ketika berada pada ketinggian 0 dianggap sama dengan permukaan air laut 0, itu adalah 76 cm Hg. Nah, di situ juga sudah ada rumusnya, menghitung P sama dengan 76 cm Hg dikurangi H itu adalah ketinggiannya dibagi 100 ya. Jadi setiap naik ini tekanannya turun gitu. Nah, dari soal kemudian ada beberapa pernyataan di situ 1 2 3 4. Kita lihat dulu untuk datanya dari literasi. Merapi itu 2968 ya. Kemudian Merbabu itu 3145, maka kita lihat tekanan udara di Merbabu lebih rendah tekanannya. Kemudian kenapa lebih rendah? Karena dia lebih tinggi tempatnya ya. Tadi kan kalau lebih tinggi maka tekanannya lebih rendah. Kita bisa melihat dari pernyataan tekanan udara di puncak Merapi lebih rendah. Salah ya, karena harusnya dia lebih tinggi. Tekanan udara di Gunung Merapi dan Merbabu sama pada ketinggian 500. Nah, kalau ketinggiannya sama ya tekanannya sama. Kemudian tekanan udara di puncak Merapi kita hitung pakai rumus yang sudah dituliskan di literasi itu. P sama dengan 76 dikurangi H per 100. Nah, H itu dalam meter. Kemudian kita lihat Merapi 2968 dibagi 100, 29,68, sehingga tekanannya Merapi 76 dikurangi 2968 sama dengan 46,32 cm Hg. Jadi pernyataan 3 benar ya. Jawaban 2 dan 3 jawabannya adalah C. Nomor 14. Soal tentang pegas ya. Dari literasi sudah disampaikan rumus bahwa periode sama dengan 2pi akar M per K ya, dimana T adalah periode, kemudian M adalah massa, kemudian K adalah konstanta. Nilai konstanta pegas bergantung pada jenis pegasnya. Pegas yang kaku memiliki nilai konstanta pegas lebih besar dibandingkan dengan pegas yang lentur atau elastis ya. Dari gambar bisa diberi keterangan bahwa K1 ini kaku sehingga lebih besar daripada K2 karena K2 kan pegas lentur. Karena K ini berbanding terbalik dengan periode atau T, maka T1 lebih kecil daripada T2. Nah, T sendiri memiliki rumus sama dengan 1/F atau frekuensi F sama dengan 1/T, sehingga F1-nya lebih besar daripada F2. Nah, kemudian kita akan melihat pengaruh massa ya. Periode berbanding lurus dengan massa. Di situ massa A ya, yang dari pernyataan 3 100 gram, kemudian yang B 250 gram. Maka M-nya kecil ya, jadi T-nya lebih kecil. Periode getaran pegas lentur, kalau sama-sama lentur, massa beban 100 gram lebih kecil jika dibandingkan dengan pegas lentur dengan massa beban 250 gram. Itu pernyataan 3.
Kemudian kita lihat pernyataan kedua, frekuensi getaran pegas kaku lebih besar dibandingkan dengan pegas lentur jika massa beban yang digantungkan sama. Ya, di sini sudah dituliskan juga. Kemudian kenapa nomor 1 salah? Nomor 1 itu periode getaran pegas kaku lebih besar dibanding pegas lentur. Nah, karena periode itu berbanding terbalik dengan konstanta, maka seharusnya ketika konstantanya lebih besar, periodenya harusnya lebih kecil. Maka jawabannya adalah 2 dan 3 atau C.